Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini 5 Rajab 1447 Hijriah. Kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan salat waktu subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab sesudahnya yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab yang ditulis oleh Ustaz Ramli Bustami LCMA, seri 1, Perjalanan Akhirat, Kehidupan di Alam Barzakh. Baik, kita akan lanjutkan siksaan kubur, yaitu tentang mulut yang dirobek-robek. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW akan memperoleh azab berupa mulutnya dikoyak-koyak. Mereka yang mendapatkan azab tersebut ialah orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Yang kedua, para pelaku zina. Dan yang ketiga, orang yang memakan riba. Rasulullah SAW bersabda, فأخبراني عما رأيت قال نعم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذب يحدث بالكذبات فتهمل عنه حتى تبلغ آفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيت يشتاق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في السقم فهم الزونة والذي رأيته في النهر أكيل الربا. Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Keduanya menjawab, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas, maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran namun dia tidur malam penentang Al-Quran. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Usama Sulaiman berkata, adapun orang yang mendustakan ayat Allah, mulutnya disobek dari kanan sampai ke telinga kirinya dan dari kiri hingga ke kanan telinganya. Yang kelima, dicabik-cabik ular tinin. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ular yang ganas lagi berbisa untuk menyiksa para penghuni kubur. Mereka yang diazab dengan ular tanin itu ialah orang-orang perempuan yang enggan menyusui anak-anaknya tanpa uzur syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza ana binisa'in tanhashu sadayahunal hayyat faqultu ma balu haula'i faqala lawatiya yamna'na auladahunna albanahunna." Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudaranya
wajahnya mereka dicabik-cabik oleh ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim. An Sulaim ibn Amir Abi Yahya haddatsani Abu Umamah Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina ana na'imun iza atani rajulani فأخذا بدمعي فأتيا بجبل وعران فقال اصعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء جبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققات أشداقهم تسيل أشداقهم داما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذي يفطرون قبل تحلة صومهم. Dari Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Mereka mengatakan, naiklah. Ketika aku sampai di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras. Aku pun bertanya, suara apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang digantung dengan mata kakinya terjungkir, pipinya sobek dan mengalirkan darah. Aku pun bertanya, siapakah mereka itu? Kedua orang ini menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya meninggalkan puasa. Faqala khabatil yahud wan nasara faqala Sulaiman ma adri asami'u Abu Umamah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am syai'un min ra'yi summa intalaqa fa idza biqaumin ashadda syai'in intifaqan wa antanihi rihan wa aswa'ihi manzaran faqultu man haula'i faqala haula'i qatlal kuffar summa intalaqa bi fa idza biqaumin ashadda syai'in intifaqan wa antanihi rihan ka'anna rihahumul marahidu qultu man haula'i qala haula'i az-zanuna waz-zawani summa intalaqa bi fa iza ana bi nisa'in tahashu sadiyahunna al-hayyat qultu ma balu haula'i qala haula'i yamna'na auladahunna albanahunna. Lalu dia berkata, celakalah kaum Yahudi dan Nasrani. Sulaiman berkata, saya tidak tahu apakah Abu Umamah mendengarnya dari Rasulullah SAW atau ia sesuatu yang terbesit dari pikirannya. Kemudian dia pun pergi, mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang badannya bengkak, baunya sangat busuk dan wajahnya sangat jelek. Aku bertanya, siapa mereka? Kedua orang itu menjawab, mereka para pezina lelaki dan wanita. Mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saya melihat wanita payudaranya dimangsa ular. Lalu aku pun bertanya, kenapa dengan mereka ini? Orang itu menjawab, mereka adalah kaum perempuan yang enggan menyusui anak-anaknya. Hadis riwayat Abu Huzaimah. Dalam riwayat lain disebutkan jumlah ular tinin ini 99 ekor. An Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yusallatu 'alal kafiri fi qabrihi 99 tinnina taldahu hatta taqum as-sa'ah. Walau anna tinnina minha nafakha fil ardi ma anbatat khadra'a. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan dikuasakan atas orang kafir di dalam kubur mereka sebanyak 99 ular besar yang akan selalu menggigitnya hingga datangnya hari kiamat. Sekiranya ular tersebut menyembur ke bumi, maka tidak ada tumbuhan hijau yang dapat tumbuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian siksa berikutnya ialah yang keenam, diperlihatkan neraka. Ditengokkan api neraka kepada penghuni kubur merupakan di antara bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an secara jelas disebutkan Fir'aun dan keluarganya akan ditimpakan azab di dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab." An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya digabung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Di dalam ayat ini digambarkan Fir'aun merasakan azab kubur yang terus menerus. Kalimat ghuduwan wa 'ashiyyan bermakna sabahan wa masa'an, pagi dan petang, menunjukkan siksaan itu selama bumi ini berkembang. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dalam ayat lain ditegaskan, ketika seseorang masuk alam kubur atau barzah, diperlihatkan kepada mereka tempat duduknya di surga atau di neraka sampai datang hari kiamat. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'radu ala ibni Adam maq'aduhu min al-jannah wan nar ghudwatan wa 'ashiyatan fil qabri. Dari Abu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akan diperlihatkan kepada anak cucu Adam di dalam kubur tempat duduknya dari surga atau neraka pada pagi dan sore hari. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'afrishuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar fayatihi min harriha wa sumumiha wa yaliqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu wa ya'tihi rajulun qabihu wajhi qabi'ul sayar muntinur rih wa yaqulu abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu wa yaqulu man anta fawajhuka wajhu alladhi yati'u bisyar wa yaqulu ana 'amaluka al-khabith wa yaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Gelakanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu ini. Inilah hari
yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia, maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Demikian pembacaan kitab yang ditulis oleh Ustaz Wandi Bustami, Kehidupan di Alam Barzakh, yang insyaallah nanti kita akan lanjutkan macam-macam nikmat kubur di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.